Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Untuk itu jemaat Tuhan, bawa segenap hatimu pada pagi hari ini. Bawa setiap persembahanmu yang terindah pagi hari ini. Kami mau tinggikan Tuhan, kami mau agungkan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Nyanyikan lagu ini jemaat Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Nyanyikan ini jemaat Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nyanyikan ini cepat. Yesus, ku cinta Kau. Kami mau tinggikan Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kami agungkan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau layakkan Tuhan pada pagi hari ini. Berpujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak terima pujian, hormat dan sembah kami Tuhan. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup yang terus Engkau jagai, Engkau berkati Tuhan. Untuk pekerjaan yang tetap Engkau beri dalam kehidupan kami. Untuk kelimpahan, untuk kecukupan, bahkan untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang boleh tetap kami nikmati sampai pagi hari ini. Kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, semua kami yang mempersiapkan diri, bahkan hadir di rumah Tuhan, mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh
roh dan kebenaran. Biar pagi hari ini Tuhan bukan hanya sekedar ibadah minggu biasa saja, tapi pagi hari ini menjadi perjumpaan pribadi kami dengan Engkau. Ini waktu pribadi kami bertemu dengan Tuhan. Biar kami mau mempersiapkan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami Tuhan, boleh layak, boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi masing-masing kami Tuhan, baik kami yang berada di rumah-Mu pagi hari ini, maupun kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan lewat tayangan live streaming. Biar urapan yang sama memenuhi kami Tuhan, sukacita yang sama Tuhan ada menjadi bagian kami. Bahkan sepanjang ibadah ini Tuhan, kami menerima lawatan Allah, sukacita Tuhan boleh kami terima. Bahkan jawaban doa Tuhan, pemulihan boleh kami terima juga di sepanjang ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan Tuhan, tibakan dengan segala baik. Biar mereka boleh bersama-sama Tuhan memenuhi setiap bangku kosong pagi hari ini Tuhan, memuji, menyembah, beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang pagi hari ini Tuhan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima pujian kami pada pagi hari ini Bapa. Oh, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, mari sembah Dia juga, sebab Dia yang layak kami tinggikan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
kami tinggikan. Sebab itu Tuhan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau katakan bab Tuhan kita ajaib, amin. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yang percaya Tuhan kita ajaib banget, sama-sama kita katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Yang percaya katakan aku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kita mau katakan sekali lagi. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, sambil bertepuk tangan saudara. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong setiap kehidupan saudara dan saya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi jemaat Tuhan yang percaya kita katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, amin. Masih tetap semangat, kita mau katakan, kita mau besarkan Tuhan sebab Dialah Allah yang besar, amin. Kita mau katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sebab Dialah Allah yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung
saatnya kita mau panggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hambanya sebelum masuk ke kelas masing-masing. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Dia sayang padaku, dia sayang padaku. Mari kita berdoa buat anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji membesarkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami telah datang padamu Tuhan Yesus. Mereka akan bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan kepada anak-anak kami Tuhan Yesus. Anak-anak kami semakin mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan kakak trainer yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau jagain, Kau lindungi anak-anak kami Tuhan Yesus. Baik di dalam pergaulan, di sekolah maupun di mana Tuhan menjaga anak-anak kami. Berkati juga para orang tua, Tuhan berkati usaha pekerjaan yang dilakukan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa dalam setiap kehidupan kita, saat kita diberkati, saat ada masalah dalam setiap kehidupan kita, tapi pagi hari ini kita mau nyatakan Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan. Sekali Yesus tetap selamanya Engkau Tuhan. Nyanyikan. Ini jemaat Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, waktu berlimpah. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu
kasihnya. Karena kasihnya Sekarang ku ada. Katakan Yesusku. Oh Yesusku, Ku cinta. Lagi lebih sungguh katakan. Sekali Yesus. Sekali Yesus. selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Makasih Yesus. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh lagi katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. Angkat tanganmu katakan selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasihnya Karena kasihnya sekarang ku ada. Terima kasih Yesus. oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasihnya. Karena kasihnya Sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta kau Sekali lagi selamanya. katakan karena kasihnya Yesus. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Walaupun kesulitan dunia ini, apapun yang mendera kehidupan kami, yang menghimpit kami, yang sering menggoda kami, membuat kami susah, membuat kami sulit, mau kesakitankah, ketelanjangankah, kelaparankah, tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari Kristus Yesus. Makasih Tuhan, makasih buat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Kami ada sekarang, semua karena Tuhan. Tidak ada sekalipun, satupun dalam kehidupan kami yang bukan karena Tuhan. Oleh itu kami bersyukur buat seberapa kami yang ada, buat keberadaan kami. Mungkin kami ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang sedang dalam kesulitan, ada yang sedang pergumulan. Mungkin keluarga kami sedang kacau, mungkin sedang ada perselisihan, mungkin sedang ada yang hancur hati. Tapi Yesus tidak pernah pergi dari kami. Itulah kebanggaan kami, bahwa kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan. Kami ucapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara buat masing-masing kami. Firman yang boleh hamba sampaikan, berbicara spesifik kepada pribadi, lepas pribadi, oleh perantaran Roh-Mu. Bila Roh-Mu sendiri yang berbicara kepada roh masing-masing kami. Sehingga firman-Mu yang hamba sampaikan, diterima menjadi milik pribadi dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, umat-umat-Mu saat ini. Sehingga boleh menerangi jalan mereka, menuntun jalan mereka, menolong mereka, menegur mereka, menguatkan mereka, memberikan damai sejahtera. Firman-Mu kebenaran, Engkaulah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sebelum kita duduk Bapak Ibu, mari kita angkatlah kitab kita. Kita berikan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenang, diberkati, penuh mukjizat dan selalu menjadi berkat. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Teman-teman silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan oleh gereja Pak Gembala kepada saya untuk melayani firman di kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang lapar dan haus akan kebenaran. Katakan lapar dan haus. Ya, kita buka Alkitab kita di Matius 5
Matius 5, maaf Bapak Ibu, masih ada sisa-sisa yang tadi nih. Matius 5, ya kalau udah bicara kebaikan Tuhan suka nggak kuat ya. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Sudah? Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus berbicara kepada banyak orang yang saat itu datang berbondong-bondongnya. Khotbah ini dikenal dengan khotbah di bukit. Pak Gembala sudah pernah ke sana. Ya Pak ya, yang katanya landai, yang kalaupun ngomong pelan bisa kedengaran karena kontur perbukitannya memang bagus ya. Ada kalau di ini dibilangnya akustiknya bagus gitu ya, kalau orang audio bilang ya. Nah, Yesus berbicara di situ ya. Walaupun di kitab Lukas dikatakan di tanah yang datar, tapi kalau di Matius bilang tanah yang tinggi ya, tinggal beda melihatnya aja yang mana ya. Nah, ucapan berbahagia diucapkan oleh Yesus, dikhotbahkan oleh Yesus sendiri kepada orang banyak yang saat itu mengikuti. Ya, padahal ya sebenarnya kalau kata terjemahan bahasa Inggris yang dipakai adalah blessing sebenarnya. Jadi ucapan berkat sebenarnya ya. Diberkatilah kamu, diberkatilah sebenarnya. Cuman di terjemahan lain jadinya berbahagia ya. Nah, Yesus merasa ada urgensi dari Yesus perlu untuk apa? Menghiburkan setiap orang yang sedang mengalami banyak persoalan pada saat itu. Kita tahu orang-orang mengikut Yesus itu bukan orang-orang yang semuanya dalam keadaan aman Bapak Ibu. Ya, dia sama seperti kita, ada yang kesesakan, ada yang sedang dalam penindasan, banyak yang budak-budak. Pada zaman itu adalah zaman penindasan Romawi, ya kan? Kepada orang-orang Ibrani. Yesus menghiburkan, merasa perlu menghibur mereka, menguatkan mereka dari kesakitannya, dari kemiskinannya, dari diskriminasinya, dari tindakan-tindakan represifnya, dari penindasan yang dibuat bahkan oleh orang Farisi sendiri, betul? Orang Farisi sendiri mencekek. Ya makanya Yesus sangat nggak tahu gedek banget sama orang Farisi ya. Dia bilang ular beludak lah, kuburan yang tertutup lah katanya. Yang cantik di luar, busuk di dalam. Wah itu kasihan. Makanya waktu itu Yesus sangat-sangat tidak disukai oleh pemuka-pemuka agama. Kenapa? Karena yang diserang mereka. Karena Yesus melihat justru umat-umat yang saat itu ada, orang-orang Ibrani dan yang semua yang ada di situ apa ditindas bukan hanya oleh penguasa Romawi tapi juga oleh pemimpin-pemimpin sendiri. Kalau dulu di sini centeng-centeng itu ya, kalau di sini dulu ya zaman penjajahan dulu, zaman Belanda dulu. Kalau saya belajar sejarah kita dulu, ada dulu diangkat ya kan, orang-orang pati-pati untuk daerah-daerah yang narik pajak ya. Opak saya pernah cerita itu. Dulu Belandanya nggak kejam katanya, Cuk. Yang kejam itu orang yang diangkat Belandanya. Itu yang kejam, yang ngambil berasnya nggak tanggung-tanggung. Ya, yang ngambil sawah, petak-petak orang diambil itu sebenarnya bukan Belanda ya, orang-orang yang diangkat itu sama Belanda ya, orang-orang lokal juga ya. Ditindas mereka dan Yesus merasa kasihan dan memberikan khotbah penghibur. Tapi saya mau garis bawahi di sini, khotbah yang diberikan Yesus, ucapan berbahagia, ucapan berkat yang ada di Matius 5 ini bukan sebuah ucapan-ucapan motivasional kosong yang menggerakkan orang untuk ayo jadi kaya, ayo jadi sembuh, ayo enggak Bapak Ibu. Tapi Yesus sedang apa? Dalam urgensinya melihat ke penindasan, kesakitan, kemiskinan, diskriminasi. Yesus mengajarkan apa? Kebenaran. Bahkan di ayat-ayat yang lain, siapa yang suci hatinya, dia melihat Allah, ya kan? Di sini siapa yang haus akan kebenaran, coba. Dalam kondisi orang kesulitan, merindu-rindukan seorang pemimpin sejati. Yesus kan dimimpikan sebagai seorang Mesias yang mendobrak segala batas-batas politik ya, pemerintahan. Tetapi Yesus justru mengajak orang-orang yang mengikut dia untuk mencari kebenaran. Coba, hal yang ironi kalau kita lihat sekarang. Karena apa? Karena sekarang justru itu nggak populer Bapak Ibu. Benar? Kebenaran, saya kutip di sini, kebenaran kata aslinya itu diakosine, ya, adalah ukuran hidup yang benar seperti yang dikehendaki Allah. Makanya ukurannya kepada orang Farisi beda,
ukurannya orang Farisi ya, di Matius 5 di ayat 20 ya kan, Yesus bentak itu kan. Kalau kehidupan rohanimu, kehidupan agamamu, kehidupan diakosinemu, kehidupan kebenaranmu tidak sama seperti orang Farisi, kamu nggak layak masuk. Tidak lebih baik dari orang-orang ini, pemuka agama ini, kamu nggak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20 itu. Maka Yesus sangat urgent, sangat perlu. Kalian memang susah. Kalian memang sulit ditindas. Mungkin kita nggak ada yang ditindas di sini, nggak seperti mereka itu kesusahan jadi budak. Tapi dalam kondisi perbudakan yang mereka alami, kesakitan, kelaparan, ya kan, pakai sampai Yesus ngasih makan 5.000 orang kan bukan karena Yesus lagi pengen bikin mukjizat, enggak, karena mereka nggak kasihan, nggak bisa makan. Kan maka tergelaklah Yesus oleh belas kasihan. Suruhlah mereka pulang, guru, kita nggak punya makanan, kasihlah makan. Bukan karena Yesus lagi pengen mukjizat, enggak. Karena memang orang yang mengikut dia semuanya bukan orang-orang atas menengah ke bawah. Tapi dalam situasi itu Bapak Ibu, dalam situasi perbudakan, saya ulang lagi, dalam satu diskriminasi, Yesus mengajarkan kebenaran. Karena begini Bapak Ibu, orang dalam keberadaan dosa, dalam keberadaan salah, dalam keberadaan kebodohan, jangan dimotivasi. Yang ada adalah jadi orang bodoh yang termotivasi, jadi orang berdosa termotivasi. Tangkap nggak maksud saya di sini Bapak Ibu? Kan, kalau kita dalam ibadah seperti ini, ya kan, kita punya dosa, kita punya kesalahan, malah di-entertain kesalahan itu. Kita punya dendam. Ya, anak muda punya pahit sama keluarganya, sama papanya, sama adiknya, sama iparnya. Tapi malah di-entertain sama orang-orang, bahkan sama yang dianggap rohani. Oh iya, emang begitu. Udah Pak, bener tuh, kamu memang harus marah. Gak boleh, saya juga gitu loh, gak boleh, saya gak terima. Makin di-entertain ya. Padahal Yesus sendiri dalam keberadaannya sebagai seorang guru, dia mengajarkan kepada orang yang ikut dia, itu tidak di-entertain. Setiap kelemahan, kebodohan tidak dimotivasi, tapi apa? Dibereskan dulu dosanya. Makanya dalam gereja kita kuat dengan pengajaran. Kenapa? Karena kita percaya gini. Saya percaya begini. Untuk menjadi berhasil, sukses, itu bagiannya Tuhan. Sampai sini ngerti maksud saya? Karena kita bilang kalau kita jadi pelita, Tuhan nggak mungkin nempatin di bawah tempat tidur atau di dalam gantang. Automatically Tuhan akan angkat itu karena nggak pantas sesuatu yang bersinar, sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang keren, yang berdampak akan terkubur, nggak akan. Ya kan? Kecuali di TikTok ya. Bang, suaranya bagus bang katanya. Bakatnya terpendam, tapi lebih baik dipendam aja karena jelek sebenarnya. Ya, Mira jangan nyanyi Mira bakat nyanyinya terpendam, tapi mending dipendam aja. Ya, cukup main keyboard aja. Karena orang kalau berhasil itu bagiannya Tuhan Bapak Ibu, serius. Apapun yang susah itu bertobat nggak bisa bagiannya Tuhan. Setiap hari kita menghadapi banyak godaan untuk kita berbuat salah. Dan Tuhan nggak bisa bilang selesai dosa kita, nggak bisa, kitanya dulu. Makanya gini, saya punya statement yang bisa jadi bisa jadi pembahasan ya. Nggak ada dosa yang diampuni, nggak diampuni, sorry. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Yang ada adalah orang yang nggak mau diampuni. Dosa kecil pun kalau orang yang diampuni nggak? Enggak, tapi dosa besar apapun, seperti Paulus yang sudah bunuh, sudah menghujat Tuhan, membunuh Stefanus, diampuni nggak dosa? Dipakai Tuhan. Nggak ada dosa yang nggak diampuni selama kita mau diampuni. Nah begitu juga dalam pemberesan soal kebenaran ini Bapak Ibu, kita nggak akan bisa dibenarkan kalau kita tidak mau dibenarkan. Kalau kita nggak akan bisa ketemu sama kebenaran itu, kalau kita sendiri nggak mau dibenarkan. Anak-anak hidup sembarangan aja, anak muda pergaulan bebas aja, ya kan. Ada lagi judi slot terus, ya kan. Ya, slow gitu. Menikmati, ya kan. Nggak mau hidup dalam kebenaran. Kenapa? Nggak tertarik, nggak populer. Saya pernah ngobrol kemarin sama teman-teman saya masih muda pelayanan. Sekarang nggak bisa lagi khotbah tentang pengajaran yang begitu kaku katanya. Kenapa? Nggak akan diterima. Karena Injil itu dia harus sudah didahului dengan penerimaan. So
Kita kalau mau ini kita berteman dulu, kalau dia ke bar kita ke bar. Kalau dia ke kafe nongkrong sampai tengah malam kita ikut nongkrong. Nemanin dia dulu, menerima dulu, acceptance dulu. Setelah lama-lama dia ini, saya bilang enggak lah. Terus nanti kalau dia GG dulu kita, ya. Jadi LGBT dulu gitu. Mending balik, kalau nggak balik, iya kan? Kalau balik, kalau nggak balik, najong, iya kan? Susah ketika apa? Penerimaan menjadi hal yang lebih populer daripada kebenaran. Bapak Ibu, waduh ngurus anak apalagi anak-anak muda sekarang. Lebih senang ke tempat yang dia diterima daripada tempat yang benar. Di mana saya diterima itu lebih enak daripada apa yang benar. Saya diterima kok, ya. Sorry ya. Ada lagi yang maja tato nggak apa-apa, bad boy nggak apa-apa, bad boy. Karena sekarang bad boy itu lagi populer. Anak Tuhan tapi bad boy itu keren katanya. Seperti Petrus, seperti Petrus mau motong telinga loh. Enggak lah. Petrus katanya bad boy. Enggak lah, masa ikut Tuhan harus bad boy, harus tatoan, gonta-ganti pacar. Ya, nongkrongnya di kopi-kopi ya kan. Nongkrongnya nge-vape. Aduh. Pengajaran tentang kebenaran sekarang nggak populer. Tapi memotivasi, penerimaan, kamu bisa berhasil, kamu bisa sukses, kamu bisa ya, kamu ikut Bitcoin, kamu ikut trading, kamu seringkali kita lupa sama apa itu, tentang apa kebenaran itu. Makanya sekarang malah kebenaran banyak dibelokin kan, yang Yesus bukanlah Tuhan. Teman-teman saya ada yang nerima lagi, Yesus bukan juru selamat, cuma salah satu juru selamat, ada juru selamat yang lain. Aduh, jadi kitanya sibuk dengan penerimaan dan ironisnya kebenaran yang sesungguhnya itu sudah dibelokkan. Di saat yang kebenaran sudah dibelokkan di tempat lain, kitanya sibuk-sibuk untuk berusaha untuk menerima atau diterima. Aduh. Akhirnya apa? Hilanglah Injil itu, hilanglah kebenaran itu, hilanglah Yesus itu. Ya, next. Nah, kita sering kalah dalam kehidupan kita. Yang pertama karena kita nggak memiliki hasrat yang gak cukup kuat. Itu saya bilang tadi. Kita nggak cukup kuat cari Tuhan. Hujan dikit nggak ke gereja. Hari ini hujan nggak Bapak Ibu. Tadi saya naik motor sama Mira tuh gerimis dari Keranggan sana. Udah gerimis, ya kan. SDK, Komsel nggak ikut, ya kan. Lagi ada urusan. Hasrat nggak cukup kuat untuk haus dan lapar sama kebenaran sama Yesus. Kita lebih lapar sama apa? Hal-hal yang lain. Lapar sama persoalan keuangan kita, kebutuhan pendidikan, kebutuhannya lapar sama hal-hal yang lain, karir kita. Bahkan mungkin kita lapar sama apa? Sama pelayanan. Kadang-kadang pelayanan menjauhkan kita dari apa? Hubungan kita sama Tuhan. Kita sibuk. Tapi kadang nggak berarti. Dan paling parah ini, merasa apa? Sudah penuh dengan kebenaran. Nah ini yang repot. Orang Farisi merasa penuh dengan kebenaran Bapak Ibu. Saya sudah cukup, nggak usah lagi ngomong macam-macam, ya kan? Bosan kenapa? Firmannya itu aja. Firmannya apa? Nggak seru, nggak ada yang lucu, nggak ada yang enak, nggak ada yang heboh, bosan, keras, nyindir. Tapi hal yang sudah berulang, firman yang sudah diucapkan berulang kali aja, kita aja sering jatuh kok. Gimana nggak disampaikan? Benar nggak Bapak Ibu? Hal yang sama kita dengar dari sejak kita lahir sampai sekarang. Firman Tuhan ini kan, ini aja dari 2000 tahun yang lalu. Dikhotbahkan sudah ratusan ribu kali sama banyak hamba Tuhan. Tapi kok masih aja itu ada yang lemah, masih aja ada yang egois. Masih aja ada yang jatuh, yang rakus. Masih ada tuh yang sikut kiri, sikut kanan. Kalau firman Tuhan bilang jangan kok. Masih aja tuh ada yang khawatir. Concern boleh, worry jangan Bapak Ibu. Concern berarti kita berpikir kan masa depan seperti apa nanti ya, dirancang dengan baik. Tapi semua didoakan Tuhan yang ngatur. Tapi nggak worry, aduh gitu nggak worry. Panikan, sibuk dengan apa? Dengan kebenaran yang sudah cukup, merasa saya sudah cukup, nggak perlu itu tuh melulu kok udah tahu saya firmannya kan. Saya melayani konseling. Desember ini saya 10 tahun saya di gereja gue. 1 Desember besok. 10 tahun saya di gereja gue melayani konseling. Dan tahu nggak Bapak Ibu tantangan kita kalau melayani konseling? Iya Pak, saya udah tahu Pak. Nah itu tuh. Sudah tahu kok nggak dikerjakan. Iya saya tahu Pak, tapi ada tapinya ini biasanya. Kak, sebenarnya gini Kak, orang tua saya sulit. Ya tapi kan iya Kak, saya ngerti, saya tahu itu Kak, bahwa
Iya, tapi terus. Merasa apa? Sudah terpenuh dengan firman. Sudah penuh dengan kebenaran. Nggak ada lagi rasa haus dan lapar. Udah cukup, udah ngerti, udah tahu. Ketika persoalan itu datang, ketika tekanan itu datang, ketika pergumulan itu datang, itulah yang membuat kita sering jatuh. Ketika godaan itu datang, itu membuat kita rakus. Ketika hal yang nikmat, enak-enak datang, kita membuat kita egois. Memuaskan keinginan kita. Merasa diri kita sudah penuh. Dan itulah sebuah hal yang fatal. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan bikin saya bosan. Saya mau tetap haus apapun, saya mau belajar. Ya, Pak Gembala sering ngajarin saya untuk belajar, apapun itu. Tiba-tiba saya belajar audio, tiba-tiba saya belajar, Pak Gembala, pokoknya disuruh tiba-tiba belajar website gitu ya. Karena apa? Kita kerinduan untuk belajar. Dan Yesus, walaupun kita dalam kesusahan, saya nggak tahu kesusahannya bapak, kesusahannya ibu, kesusahannya om, tante, semua adik, kawan-kawan adik-adikku. Yesus sedang mengajak kita untuk terus belajar, lapar dan haus sama kebenaran itu. Apa kebenaran itu? Yesus sendiri. Jangan nanti kalau Yesus udah dibelok-belokkan pribadinya, kita udah nggak kaget, udah biasa aja loh. Kenapa? Karena kita pun nggak peduli. Nggak peduli kan? Kenapa ada orang nggak marah? Karena nggak peduli. Makanya saya bilang kalau ada yang pacaran marah-marahan, suami istri marah-marahan, itu hal yang biasa. Karena peduli. Sana adik kakak adik berantem marah-marahan, kenapa? Karena peduli. Ya kalau nggak peduli, kalau tukang bakso di depan kita nggak peduli, tukang parkir Alfamart di depan ya nggak peduli. Mau dia mau gimana, mau ngomel-ngomel ya udah. Tapi kenapa kita begitu sakit hati, begitu marah oleh orang-orang terdekat? Karena kita peduli. Kita sering nggak peduli sama Yesus. Tentang kebenaran apa yang orang lain ucapkan, kita udah masa bodoh. Yang penting saya bisa motivasi diri sendiri. Saya untung sendiri. No. Karena apa? Udah nggak perlu lagi kita sama kebenaran kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal. Supaya apa? Supaya kita punya modal untuk kita punya semangat lapar ya, spirit lapar dan haus terus untuk kebenaran firman, untuk kebenaran, yaitu firman Tuhan dan Kristus itu sendiri ya. Yang pertama, bagaimana kita supaya punya rasa lapar dan haus, yaitu punya kerinduan yang kuat ya, harus rindu. Coba kita baca kitab kita Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, saya pernah dengar khotbah Pak Stephen Tong ya, waktu saya masih remaja datang ke Medan, yang sampai sekarang saya ingat. Opa itu bilang, if you go to church, kalau you pergi ke gereja, apakah kamu ketemu Tuhan? Apakah kamu ketika berdoa, apakah kamu ketemu Tuhan? Apakah kamu melihat Dia? Jika kamu nggak lihat Dia, berarti kau belum punya rindu yang cukup. Jika kau datang dengan kegagahan seperti seorang ahli Farisi, seorang guru itu yang dengan gagahnya datang ke tempat ibadah, akulah orang yang benar, maka kita nggak pernah akan ketemu Tuhan. Tapi kalau kau datang seperti seorang pemungut cukai yang memukul dadanya dan berkata, aku orang berdosa, aku tidak layak sebenarnya datang ke tempat ini, tapi Tuhan tolong layakkan aku. Itulah kerinduan yang kuat. Sering kita datang ke gereja lama-lama cuman formalitas Bapak Ibu. Cuman gak enak kita bergembala sama Bu Gembala. Sering kita pelayanan cuman karena dijadwal. Sering kita pelayanan cuman karena ada nama kita di situ. Kalau enggak. Kalau enggak apa, enggak peduli. Enggak terlibat apapun. Makanya kalau kita sedang dilibatkan dalam perayaan Natal kita tahun ini ya, saya bersuka cita melihat itu. Saya senang, saya bergembira secara pribadi. Itu menunjukkan bahwa kita punya kerinduan yang kuat untuk melayani Dia. Amin Bapak Ibu. Seperti seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kita merindukan Tuhan. Sering kita kayaknya makin lari makin tawar ya. Saya juga pernah Bapak Ibu, makin hari kok makin tawar ini beribadah. Makin tawar saya pelayanan. Tapi tidak bisa, itu berangkat dari diri saya sendiri. Tidak bisa Tuhan, bangkitkan semangatku, nggak bisa. Kita harus seperti Daud ngomong sama dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud ngomong itu dalam pelarian 14 tahun Bapak Ibu. Dia berdoa seperti itu kepada Tuhan. Dalam pelariannya 14 tahun dikejar-kejar sama Saul. Dalam kesesakan. Seperti Paulus yang ngomong bahwa segalanya kau anggap rugi, sekalip sampah. Yesus
yang ada di yang kupegang sekarang itu paling berharga. Pelayanan yang kuterima adalah upahku. Itu adalah kerinduan yang kuat. Kerinduan kita sering kita tempatkan di tempat-tempat yang lain. Ya, orang Batak kalau arisan lebih penting daripada ibadah. Sering tuh. Arisan jam berapa? Jam 1. Bisa nggak dimajuin ibadah jam 8 biar cepat kita pulang katanya. Jadi cepat kita pulang keburu, soalnya jauh di Bogor. Janganlah. Seringkali hal-hal yang rohani nomor 2 daripada hal-hal jasmani. Padahal tidak. Makanya kenapa kita sering mengalami kelaparan dan kehausan secara rohani? Karena yang kita puaskan kebanyakan jasmani kita, benar? Kenapa sering kok kosong ya? Kenapa kok kayak nggak ada arti, kok stagnan ya? Kok kayak nggak bisa? Kenapa? Karena tubuh kita ini kan terbagi atas tubuh, jiwa dan roh. Dan jiwa dan roh kita itu nggak memuaskan cuman Roh Kudus itu sendiri, roh dari Allah, roh kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu. Nggak bisa dengan cara yang lain. Seringnya kita kasih makan cuman keinginan-keinginan kita, kesenangan kita, emosional kita yang kita kasih makan. Nggak kuat kerinduan kita sama Tuhan. Inilah yang terus saya berdoa juga sama Tuhan. Seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu dia nyuruh sama jiwanya sendiri. Jangan dagingmu, puji Tuhan. Daging ini nanti dulu. Memaksa diri. Emang harus dipaksa Bapak, harus dilatih. Amin. Punya kerinduan yang kuat Bapak Ibu. Yang kedua, penyerahan yang penuh. Matius 4 ayat 4. Ia berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Penyerahan penuh kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Seperti ya manusia nggak bisa hidup tanpa makanan. Ya bisalah seminggu. Tapi kalau minuman katanya 3 hari aja katanya yang kedua manusia udah dehidrasi, udah nggak kuat. Tapi kayak gitu juga dong harusnya kita dalam kebutuhan rohani kita. Kok kalau kita nggak doa pagi itu ada yang kurang ya? Kok kalau kita nggak ibadah di gereja itu kok beda ya? Jangan-jangan kita udah lebih nyaman ibadah online daripada di gereja. Itu kan udah repot. Iya, walaupun disediakan ya sama gereja. Tapi kan itu untuk hal-hal yang spesifik khusus buat orang di rumah sakit, ya kan? Untuk orang yang lagi, kalau ngapain gitu di rumah? Belum lagi kalau nggak proper gitu, ada yang sambil rebahan lah, ada yang nggak pakai baju, celana pendek, kaos kutang kayak engkau di material gitu kan? Dong, datangkan dengan keren, masa kita nggak disuruh harus basuh berkali-kali kayak orang sebelah, basuh kuting, harus kalau nggak boleh bersentuhan sama yang lain, nanti ulang lagi basuhannya, ya kan? Nggak boleh bersentuhan lawan jenis, nggak boleh kena anjing, nggak boleh kena ini, nggak sampai begitu kita. Kita hanya apa? Mempersiapkan diri kita aja. Datang ke gereja itu pun sulit, iya kan? Kita harus berserah penuh, berserah sama firman. Tanpa firman saya tidak bisa. Saya berserah sama firman Tuhan. Saya berserah sama kebenaran Yesus. Saya tidak bisa. Seperti saya butuh makan, seperti jiwa jasmani, seperti jasmani saya butuh makanan. Roh saya pun butuh firman. Dan saya berserah kepada itu. Walaupun terancam, walaupun sulit, saya lebih memilih kebenaran daripada kehidupan. Kehidupan ini, saya lebih memilih kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga, saya dapat musik ke depan. Yang ketiga, bagaimana kita supaya memiliki rasa lapar dan haus kepada kebenaran. Yang pertama tadi kerinduan kita yang kuat kepada Yesus. Yang kedua, untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, gimana kita menyerah penuh kepada apa yang firman Tuhan katakan, percaya. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Seringkali kan kita tawar hati, seringkali kita udah berhenti pelayanan. Kenapa pelayanan berhenti? Nggak ada pun doa saya yang kejawab. Udah 10 tahun saya pelayanan, nggak ada yang saya terima. No, saya mau bilang sekali lagi, segala urusan duniawi ini Tuhan bisa jamin. Tetapi soal bagaimana kita bertobat, bagaimana kita merubah diri hari demi hari untuk sama seperti Yesus, itu bagian kita. Tuhan bisa robah nggak? Tuhan kasih sembuhan bisa nggak Pak? Bisa. Sekali jentik tangan Tuhan bisa buat hilang tuh tumor yang sebesar apapun, bisa hilang, udah banyak kejadian. Ya, ginjal yang udah hilang ada lagi, bisa Tuhan gantikan baru organ. Bicara mukjizat Tuhan bisa, tapi kalau bicara apa? Pertobatan, nggak bisa Bapak Ibu.
Itulah makanya tugas kita setiap hari, tugas kami hamba-hamba Tuhan apa? Memberikan kekuatan ini supaya apa? Memberikan makanan ini agar apa? Supaya kita bertobat tiap hari. Karena nggak ada yang akan bisa menolong kita kalau bukan kita diri kita sendiri. Nggak bisa kita berubah dari orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa kita berubah dompleng sama pendeta gitu untuk hidup benar, hidup kudus. Nggak bisa. Semua kita yang ada di sini nggak bisa dompleng Pak Indra nanti untuk akhirnya nyampe kepada kekekalan. Nggak bisa. Semuanya pribadi, bahkan Tante Okni aja nggak bisa. Sendiri-sendiri semua. Nggak bisa. Makanya itu yang saya gerakan, kita ajarkan. Itu yang pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan ajarkan selalu. Berusaha apa? Untuk memberikan pengajaran. Karena apa? Itulah yang penting. Kalau bicara berkat, bicara prosperity, bicara kemurahan Tuhan, Tuhan bisa kasih Pak. Dia Allah yang perlu belas kasihan, nggak usah segedemikian mintanya sama Tuhan. Minta oke. Tapi sebegitu perlu minta. Nah. Somehow yang sulit itu apa? Merubah diri kok. Somehow yang sulit itu apa? Memperbaiki ini kok, hidup ini. Apa yang sulit? Yang tadi adalah kita lebih suka ngejar yang lain daripada ngejar kebenaran. Lebih suka rindu sama hal-hal yang lain lebih daripada kebenaran, lebih daripada Yesus, lebih daripada Injilnya. Dan yang ketiga, kita mengutamakan misinya. Kata Yesus kepada mereka, ya Yohanes 4:34, makananku, makanannya Yesus ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya percaya semua kita punya misi. Saya nggak percaya kita semua jemaat-jemaat biasa. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Saya nggak percaya. Semua yang ada di dunia ini percaya Yesus ada misi Tuhan dalam hidupnya. Entah siapapun itu, entah kapanpun itu, entah itu kemarin, hari ini atau besok, mungkin sekarang nggak tahu, nggak kelihatan, nggak ketahuan, tapi saya bilang pasti ada misi Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat persoalan lah, lewat pergumulan lah, lewat tanggung jawab lah. Ada misi Tuhan. Dan di balik semuanya itu, di atas semuanya itu, kita melakukannya dengan cara dan kehendaknya Tuhan. Makananku ya melakukan kehendak Dia. Jadi bukan lagi kehendakku, bukan lagi keinginanku. Ya, kalau kita punya kerinduan untuk bagaimana saya memenangkan jiwa-jiwa, bagaimana saya melayani, bagaimana saya diutus Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, itulah yang menjadi dasar kita, cara kita untuk dekat, rindu sama kebenaran itu. Saya keluarga besar, kakek saya masih hidup ya, 78 tahun. Oma saya 87 tahun. Kalau saya pulang, nanti saya pulang di Desember. Ya. Ketika ketemu, selalu Matius 6 ayat 33. Selalu. Tidak ada yang lain. Seumur hidup saya itu terus yang saya dengar. Itu menjadi moto keluarga besar Opung Rahmat. Saya Rahmat namanya ya Bapak Ibu. Satu Opung kan. Itu motonya itu. Matius udah mau 33 gitu. Udah agak pongo juga, agak apa? Udah ya, nggak mau pakai alat bantu dengar, nggak ganggu katanya, ya gitu. Kalau ngomong udah suaranya, saya masih semangat melayani. Ya, jam 2 pagi sudah berdoa. Kadang-kadang saya dengar, aduh, saya tadi tidur jam 1, jam 2 sudah berdoa, ini opah ganggu. Kadang-kadang, aduh Pak, baru tidur Pak, opah 1, jam 2 sudah berisik, sudah tidur, sudah berdoa maaf, sudah berdoa. Dan selalu teladan yang selalu disampaikan adalah carilah dulu kerajaan Allah. Makanya kami sekeluarga, kalaupun gak pendeta, pasti jadi pengurus dalam jemaat. Semua. Ya, semua om-om saya pasti pengurus dalam jemaat. Semua adik-adik saya pasti ada dalam pengembalaan, pasti ada dalam gereja. Kenapa? Karena kami sadar ya dari apa yang diucapkan oleh om itu, opa saya itu, bahwa kita itu punya misi dalam hidup kita ini. Dan paling enggak kita mulai dari pelayanan kita di tiang-tiang gereja, tembok-tembok gereja. Enggak harus pendeta penuh, tapi kita ada dalam pelayanan. Makanya saya bersukacita, saya dorong terus, saya doakan terus kita yang sudah ambil dalam pelayanan apapun itu, kita terus setia melaksanakan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya karena itu yang menjadi identitas kita dan itu yang mengikat kita terus. Ya kadang-kadang kedagingan kita kan bilang, udah dia capek, dia jenuh dia, tapi dengan status itu membuat kita apa? Ayolah, hai jiwaku, utamakan Tuhan dengan visinya, dengan kehendaknya, dengan kerinduannya yang mengutus aku. Amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap kita. Biarlah hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus haus dan lapar
akan Kristus dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dipuaskan. Jadi orang-orang yang sekarang berkat rohani, bukan bicara hal-hal yang kelihatan Bapak Ibu. Jangan fokus sama apa yang kelihatan, materi-materi rohani. Saya kemarin ngobrol dengan teman saya satu angkatan yang sukses ya, karena memang dulu di sekolah di SMA anak Polri ya, udah angkatan. Sekarang sukses. Ya, dia masuk akpol segala macam. Tapi ketika ngobrol-ngobrol, kehidupannya lebih sulit daripada saya. Saya dengar dia ngobrol dengan segala macam kesusahannya, saya ketawa sendiri. Oh Tuhan, terima kasih. Gak harus saya hadapin itu. Ternyata makin tinggi, makin banyak hal yang kita terima, makin banyak tanggung jawab, dan sering kalau kita nggak sanggup makin pusing. Apalagi kalau nggak ngandalin Tuhan. Ya, makanya sekarang apa yang sedang kita pegang, Tuhan berikan tanggung jawab sama kita. Syukuri semuanya itu. Jangan tuh malah kita jadi bersungut-sungut dan bilang, oh Tuhan sudah cukup, capek kita, nggak ada apa. Oh, no. Semua kita yang sudah mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun. Kita ada sekarang dalam pelayanan, kita ada sekarang dalam misinya Tuhan, dalam ladangnya Tuhan. Itulah sebenarnya yang boleh mendekatkan kita terus untuk selalu rindu dan haus dan lapar kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Lagi sekali katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai jenuh, hari ini kita sudah mulai lelah, merasa capek, merasa sepertinya nggak ada artinya, sia-sia. Saya mengingatkan satu hal, bahwa tidak ada yang pernah sia-sia dalam pengirian kita bersama dengan Tuhan. Gak pernah ada yang sia-sia dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus. Ketika kita terus memaksa diri kita, menegur diri kita, mendorong diri kita, jiwa kita untuk mengejar kebenaran, untuk tinggal dalam kebenaran, maka sesungguhnya itulah berkat rohani tersendiri akan Tuhan sediakan bagi kita. Hidup kita akan dipuaskan, hidup kita akan disegarkan, hidup kita akan diberikan rasa kenyang dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jangan pernah khawatir sama apa yang dunia ini tawarkan. Jangan pernah khawatir dengan apa yang dunia ini sedang timpakan dalam kehidupan kita. Mau kesakitan kah, mau diskriminasi kah, mau pilih kasih berat sebelah, mau ketidakadilan, apapun itu teman. Jangan pernah merasa Bapak Ibu saya ditinggalkan Tuhan, no. Jangan pernah merasa Bapak Ibu sendiri, no. Ada Tuhan. Selama ada Yesus yang kita pegang, selama kita terus lapar dan haus sama kebenarannya, lapar dan haus sama Yesus itu sendiri, maka kita akan dipuaskan olehnya. Kalau Bapak Ibu lapar dan haus sama kebenaran Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat setiap kita Bapak, setiap kami Tuhan. Dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang kami hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, justru juga dalam pelayanan. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kelegaan kepada kami. Engkau berikan kepuasan bagi setiap kami. Engkau yang memuaskan jiwa kami seperti rusa yang dipuaskan oleh aliran-airnya Tuhan. Kami pun rindu Tuhan puaskan. Roh kami butuh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memuaskan roh kami selain roh-Mu ya Tuhan. Tinggallah dalam roh kami, dalam hati kami, dalam bejana hidup kami. Bertahtalah atas segala sesuatu dari hidup kami. Karena kami percaya ketika Tuhan yang berkuasa, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami. Penuhi bejana kami melimpah dengan urapan Tuhan, dengan minyak baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Di penghujung tahun yang akan kami lalui sebentar, kami percaya banyak hal yang kami alami di tahun-tahun yang bulan-bulan yang lalu yang sudah kami lewati.
Banyak hal yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang membuat kami sakit, terluka, tergores, bahkan yang membuat kami sedikit trauma. Tapi kami percaya bersama Yesus tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, bahkan di tahun mendatang, Tuhan akan berikan kelegaan, kepuasan kepada kami ketika kami terus mengejar kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pimpin kami, pimpin hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Baik Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya PDP Valen Rahmat MTH yang sudah menguatkan kita dalam firman Tuhan ya. Biarlah kita semua harus lapar dan haus akan kebenaran. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merespon segala kebaikan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan informasi atau pengumuman gereja pada hari ini, Minggu 26 November 2023. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersukacita bersama di Glow Cibubur buat semua jemaat yang datang ke gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan pelayanan kami pada hari ini. Selanjutnya, pelayanan diakonia. Gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain. Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan ini bisa menyalurkan melalui kotak persembahan yang sudah tersedia. Selanjutnya, ibadah hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 jam 10 pagi seperti biasa. Kita akan menerima firman Tuhan dari Gembala lokal kita Bapak Pendeta Indra Sigarlaki dan disertai dengan perjamuan kudus serta ibadah anak sekolah minggu atau Awesome Kids Ruko Concordia Travagard SRC 15 Kota Wisata. Gembala sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Manuela Efraintung, anak Matea Efraintung tanggal 22 November, Ibu Norita tanggal 22 November, Grace Novala Sukamto tanggal 26 November hari ini ya. Firman Tuhan pada ulang tahun ini dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, Glow Cibubur Community Christmas Celebration. Tema Alpha dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Hari Jumat jam 5 sore tanggal 8 Desember 2023. Kami mengundang semua jemaat pengerja baik yang ada di gereja maupun yang menyaksikan ibadah ini untuk datang bersama-sama bersuka cita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Open order Christmas hampers. Aduh, nggak bisa dibaca nih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangka penggalangan dana perayaan Natal Glow Cibubur ada hampers. Bagi yang ingin order bisa menghubungi panitia. Nomor teleponnya ada di situ. Caca 0813 10 98 5400 dan Ibu Kristina 0811 91 02519. Ya, harganya 150 kaki. Selanjutnya, baptisan pranatal 2023 bersama Gembala senior kita Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong
hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di Glow Tamrin Residence lantai 3A ya. Nah, informasi bisa menghubungi sekretariat, atau bagi yang di Glow Cibubur bisa menghubungi pengerja ya untuk pendaftarannya. Ibadah Sorga di Keluargaku atau SDK online setiap hari Rabu jam 8 malam. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu rumahnya untuk diadakan ibadah SDK, bisa menghubungi pengerja yang ada ya. Selanjutnya, doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi, kecuali minggu pertama karena ada GA ya. Ibadah ini khusus ibu-ibu. Mari ibu-ibu atau wanita ya yang rindu kita berdoa bersama-sama bisa join di Zoom meeting ya. Jadi online bukan onsite. Pagi-pagi kita mulai dengan doa. Pasti hari itu kita penuh dengan sukacita ya ibu-ibu. Selanjutnya, ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama Gembala kita, Pendeta Indra Sigar Laki, melalui YouTube Indra Sigar Laki, Facebook Indra Sigar Laki Reels, Instagram Indra Sigar Laki Reels juga, serta TikTok PS Indra Sigar Laki. Di sana banyak pelajaran, banyak firman Tuhan yang bisa kita pelajari, dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau pelajaran Alkitab, kita percaya kita akan diberkati ya, kita akan dikuatkan, dan itu menambah ilmu kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, Glow Cibubur Community Bazar Food. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk order makanan Manado, kue-kue Manado, ataupun makanan yang lain, ada balapis, ada kelapa tart, ada biapong, ada panada, ada banyak. Yang rindu untuk order bisa menghubungi pengerja yang ada, bisa Ibu Mary atau Ibu Dina ya. Dan selanjutnya, GCC Corner Cibubur di gereja setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 8 malam. Di sana banyak makanan dan minuman. Pokoknya semuanya enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus mencobanya. Selanjutnya, pelayanan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon 0812 10 22 7507 untuk pria, dan untuk wanita 0896 6768 3052. Selanjutnya, informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja, yaitu glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur, diakonia, dan pengadaan gedung gereja bisa ditransfer di nomor rekening 5725972 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Dan untuk persembahan, persepuluhan, dan pelayanan altar ke 7401488 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat padamu Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat luar biasa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan tadi Tuhan bisa kami pakai untuk kami melakukan kehidupan kami setiap hari, dan menjadi kekuatan buat kami dalam kami menjalankan atau kami menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup kami. Dan biarlah firman yang kami dengarkan tadi bisa kami terapkan bagi semua orang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu
PDP Valen Nainggolan MTH, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap tugas kerjanya, terlebih dalam pelayanannya Tuhan, dan segala cita-cita harapannya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan tepat pada waktunya. Berikan dia kekuatan dan kesehatan, dan biarlah dia semakin semangat, semakin sukacita dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan-Mu, kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan bukanlah suatu beban, tapi kami percaya kami memberikan persembahan karena kami sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, dan keluarga mereka, dan segala yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Kami percaya Engkau akan berkati kami seperti Engkau memberkati bangsa Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama-sama dengan tim profetik kita. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi firman Tuhan di kotak yang telah disediakan. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saya sebut kita semua bangkit berdiri. Kembali kita datang pada Tuhan mengucap syukur buat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang pada Tuhan mengucap syukur buat ibadah ini yang boleh berlangsung dari awal pertengahan dan akhirnya. Kami sungguh diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan ada kesempatan yang luar biasa. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan. Bahkan kesempatan untuk kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan bersama. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, kami memberi dengan hati yang bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik atas kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang pakai setiap persembahan ini ya Tuhan untuk menegakkan kerajaan-Mu melalui pelayanan di Glow Cibubur ini ya Tuhan, sehingga gereja ini boleh terus maju, boleh terus menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, baik setiap program-program yang sedang dikerjakan, bahkan sedang dipersiapkan program untuk pemilihan Pileg, Pilpres dan Pilkada ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati sehingga pesta demokrasi ini boleh berjalan dengan aman, penuh dengan sukacita. Sehingga ya Tuhan di tahun mendatang, tahun 2024 kami memiliki presiden dan anggota-anggota legislatif dan kepala-kepala daerah yang diberkati Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan melalui rakyat yang akan memilih mereka semua. Dan biarlah kalau ada oknum-oknum yang ingin mengacaukan pesta demokrasi ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menggagalkan setiap niat-niat jahat mereka. Kami rindu aman, kami rindu kedamaian di bangsa kami. Bahkan program pembangunan infrastruktur, baik sektor kesehatan, pendidikan, hukum, keamanan, ekonomi, program-program untuk kesejahteraan masyarakat,
bahkan pembangunan IKN Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga program-program yang sudah dijalankan boleh terus ada ya Tuhan, memberkati, memberikan kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, bahkan saudara-saudara kami di Kabinet Menteri, bahkan yang duduk di legislatif, aparat keamanan TNI, Polri, jaksa, hakim, semuanya, kepala daerah, baik pejabat, gubernur, bupati, semuanya Tuhan. Tuhan berikan hikmat atas mereka, hati yang penuh bijaksana, sehingga mereka boleh terus ya Tuhan melakukan yang terbaik buat bangsa ini lewat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan atas mereka. Berkati juga ya Tuhan penginjilan di bangsa kami, khususnya di Indonesia. Ya Tuhan, para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan utus, yang Tuhan sudah tetapkan untuk memberitakan Injil kemana-mana tempat, bahkan ke pelosok-pelosok daerah terpencil pun, Tuhan yang memberkati. Biarlah penginjilan semakin berjalan maju, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh lagi ya Tuhan bertambah-tambah jiwa untuk percaya akan Engkau, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Bahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat boleh saling bergandengan tangan untuk bersama-sama memiliki semangat untuk menuntaskan amat agung, sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala, pendeta, para penatua, diaken, semua yang mengambil bagian mempersembahkan hidup mereka dalam melayani Tuhan, Tuhan juga yang terus mengurapi, Tuhan juga yang terus tambah-tambahkan karunia ilahi atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh ya terus melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja Glow baik di pusat, cabang-cabang daerah, khususnya di Cibubur ini, Tuhan terus pakai gereja ini ya Tuhan untuk semakin menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak mantu, bahkan cucu-cucu semua, kami terus menopangnya dalam doa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kemanapun dia melayani ya Tuhan. Ada urapan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan berdoa juga buat hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian melayani Tuhan pada hari ini di Glow Cibubur, baik PDP Valen Rahmat Nenggolan yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hatinya Tuhan bagi kami semua, sehingga kami ya Tuhan memiliki ya Tuhan semangat, memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu ini kemanapun dia melayani ya Tuhan, urapan Tuhan, karunianya Tuhan juga terus tambah-tambahkan atas kehidupannya. Berkati worship leader, singers, pemain musik, usher, semuanya yang mengambil bagian di multimedia. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan yang memberkati kehidupan dan masa depan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berlalu ya Tuhan, baik Manuela dan Matea Rantung pada tanggal 22 November yang lalu, Ibu Norita tanggal 22 November, Ibu Grace Novalo Sukamto tanggal 26 November. Tuhan yang sudah memberikan usia 1 tahun, biarlah Tuhan yang terus memberkati, dan genaplah firman Tuhan, umur panjang ada di tangan mereka, dan di tangan kiri mereka juga kekayaan dan kehormatan. Masa depan mereka, hari-hari mereka selalu dalam perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Engkau yang memberkati perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk perayaan Natal kami Glow Cibubur, merayakan kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu pada tanggal 8 Desember mendatang ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap panitia yang sudah mempersiapkan, Tuhan yang memberkati penggalangan dana yang masih terus berjalan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dan kami percaya perayaan Natal tanggal 8 Desember 2023 ini bukan perayaan Natal biasa-biasa saja, tetapi ada kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga ya Tuhan kami terus merasakan damai, sejahtera dan sukacita dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin.
Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban dan menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai, baik di tengah-tengah rumah tanggamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Mari serukan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersatu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua.